Salam dan bahagia, Ibu, Bapak, Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Damar Sapta Jatmika, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang. Tugas 1.1 A8, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pendidikan sejatinya menuntun hidup untuk tujuan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Asas pendidikan. Pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pengajaran adalah memerdekakan manusia, bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung pada orang lain. Dasar pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak. Pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan. Pendidik tetap terbuka dan waspada terhadap perubahan. Kekuatan sosiokultur menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Asas dasar pendidikan kodrat anak, yakni merdeka bermain, sehingga anak belajar budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup, cipta, rasa, dan karsa, serta karya, berpihak pada anak. Pendidikan berhamba pada anak, bebas dari segala ikatan, dan suci hati, menuntun tumbuhnya potensi anak. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami memulai kegiatan kelas dengan baca doa. Di awal tahun ajaran baru, biasanya kami melakukan tes gaya belajar untuk mengetahui potensi, minat, dan gaya belajar masing-masing anak. Murid dibentuk sesuai dengan kelompok dengan karakter-karakter gaya belajar yang berbeda-beda dalam satu. Sebagai seorang guru pamong, menuntun murid menuju kesuksesan dengan melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat gaya belajar, yakni kinestetik, auditori, atau visual yang telah kita persiapkan sebelumnya. Sebagai suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ketika murid menikmati pembelajaran sesuai dengan kodrat gaya belajarnya dan menggunakan smartphone sebagai media penunjang pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Mereka sangat antusias jika mengerjakan sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, membuat kesepakatan dalam kelas. Kegiatan ini sebagai wujud sikap komitmen atas peraturan yang dibuat secara bersama-sama. Murid melakukan pembiasaan, pendidikan karakter budi pekerti luhur dengan mencium tangan guru seusai kegiatan belajar berakhir. Ada 3 pertanyaan pemantik yang harus kita jawab. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jawaban pertanyaan nomor 1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebagai seorang pamong mata pelajaran, saya menganggap murid adalah kertas kosong yang biasa saya tulis sesuka saya. Sehingga saat di kelas pembelajaran hanya terpusat pada guru dan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan kala itu. Saya merasa sudah cukup mampu dalam memberikan pendidikan dan pengajaran tanpa memperhatikan kodrat dan kebutuhan masa depan murid-murid. Pertanyaan nomor 2.
Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya merasa sebagai guru mapel lebih bisa menuntun murid sesuai kodrat belajar dan kodrat zamannya, sehingga anak-anak menjadi fun, easy, and comfort to learn. Saya tersadar mereka adalah benih-benih yang harus disemai sesuai dengan kodratnya. Tugas kita menuntun, mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya melalui mapel yang saya ambil. Pertanyaan nomor 3, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya merencanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, memberikan budi pekerti yang baik dan fokus pada tujuan pembelajaran yang merdeka. Prinsip merdeka belajar dan asas pendidikan Ki Hajar Dewantara kita terapkan dalam pembelajaran, yakni tidak memaksakan kodrat belajar anak dan menuntut kodrat zaman untuk pembelajaran sebagai wujud berpikir terbuka dan mau berubah. Terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu guru semuanya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.